Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Raudatul Hasanah dengan NIM 2505076054, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu problematika yang sering terjadi pada anak dan remaja saat ini. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu tentang kecanduan game online. Kasus yang saya ambil berasal dari penelitian mengenai kondisi psikososial anak yang kecanduan game online di Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa banyak anak yang menghabiskan waktu cukup lama untuk bermain game online melalui smartphone maupun komputer. Perkembangan teknologi memang memberikan banyak kemudahan dan hiburan bagi anak-anak. Namun, apabila penggunaan gadget tidak terkontrol, hal tersebut dapat memberikan dampak terhadap perkembangan anak, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Dari segi fisik, anak yang terlalu sering bermain game biasanya menjadi kurang aktif, melakukan aktivitas lain seperti olahraga atau bermain di luar rumah. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk duduk dan fokus pada layar gadget sehingga aktivitas fisik mereka menjadi berkurang. Kemudian dari segi psikologis, anak yang kecanduan game online juga dapat mengalami perubahan perilaku. Misalnya, mereka lebih mudah marah ketika permainannya terganggu, sulit mengontrol emosi, serta lebih fokus pada dunia game dibandingkan dengan kegiatan lain yang harusnya mereka lakukan. Selain itu, dari segi sosial, anak yang terlalu sering bermain game online cenderung lebih banyak berinteraksi di dunia virtual dibandingkan dengan lingkungan nyata. Akibatnya, kemampuan bersosialisasi dengan keluarga, teman, maupun lingkungan sekitar dapat menjadi berkurang. Jika dikaitkan dengan teori perkembangan psikososial Erik Erikson, anak dan remaja pada tahap ini disebut identity versus role confusion, yaitu tahap pencarian jati diri. Pada tahap ini, anak membutuhkan berbagai pengalaman sosial dan interaksi dengan lingkungan untuk membantu mereka membentuk identitas diri. Namun, apabila sebagian besar waktu dihabiskan untuk bermain game online, maka proses interaksi sosial tersebut bisa menjadi terganggu. Berdasarkan permasalahan tersebut, tentu diperlukan beberapa upaya untuk mengatasi kecanduan game online pada anak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah peran orang tua dalam mengontrol penggunaan gadget. Orang tua dapat membuat aturan mengenai batas waktu penggunaan handphone, misalnya hanya boleh digunakan setelah menyelesaikan tugas sekolah dan dengan durasi tertentu. Dengan adanya aturan yang jelas dan konsisten, anak dapat belajar mengatur waktu serta tanggung jawabnya. Selain itu, peran guru dan sekolah juga sangat penting. Guru dapat memberikan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif sehingga siswa tidak hanya tergantung pada gadget sebagai sumber hiburan. Sekolah juga dapat menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat membantu siswa mengembangkan minat dan bakat mereka. Selain berdasarkan teori tersebut, saya juga melihat contoh yang cukup dekat di lingkungan keluarga saya sendiri, yaitu ada adik saya yang sering cukup bermain game online maupun menonton video. Pada awalnya dia bisa menghabiskan waktu cukup lama hanya untuk bermain HP hingga menjadi kurang fokus pada kegiatan lainnya. Di seluruh orang tua juga dia kurang fokus gitu. Tapi orang tua saya mulai menerapkan beberapa aturan sederhana seperti membatasi waktu bermain HP dan mengarahkan adik saya untuk melakukan kegiatan lain seperti bermain di luar rumah bersama teman, bersama adiknya, berolahraga, ataupun membantu kegiatan di rumah. Setelah aturan tersebut diterapkan secara konsisten,
penggunaan HP menjadi lebih terkontrol dan dia mulai terbiasa melakukan kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Dari pengalaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan orang tua serta pemberian kegiatan alternatif yang positif sangat berpengaruh dalam mengurangi ketergantungan anak terhadap gadget. Sebagai kesimpulan, kecanduan game online dapat memberikan dampak terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara orang tua, guru, dan lingkungan untuk memberikan pengawasan serta mengarahkan anak pada kegiatan yang lebih positif agar perkembangan mereka sebagai peserta didik dapat berjalan secara optimal. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, terima kasih.